Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini akan kita perlihatkan bagaimana membuat program aplikasi Android untuk analisis struktur. Di sini kita ambil struktur portal sederhana ya, tumbuhan sendirol. Ini portalnya. Baik, ini sebagaimana juga dalam balok sederhana ya, ini hampir sama hitungannya, analisisnya. Nah, ini kita akan buat dalam aplikasi Android untuk bisa dijalankan di Android menggunakan Godular. Ya. Kita lihat di sini sudah ada graphical user interface ya, tampilannya. Di sini gambar daripada struktur portal sendirol. Di sini ada gaya horizontal, kemudian ada gaya vertikal, gaya titik, ya, 2 titik. Kemudian di sini digambarkan reaksi vertikal, reaksi horizontal. Kemudian di sini ada ukuran jarak pada arah horizontal dan jarak pada arah vertikalnya. L1, L2, L3, L4, ini P3. Ini jarak dari tumbuhan ke atas, ini ke arah horizontal. Nah, kita lihat di sini ada yang pertama. Di sini kita lihat ada vertical arrangement. Vertical arrangement bisa didapatkan di layout general. Ya. Di sini ada vertical arrangement, ada vertical scroll arrangement. Kita gunakan vertical arrangement di bagian paling bawah, paling awal. Kemudian di atasnya ada beberapa horizontal arrangement. Ya. Lihat ada beberapa horizontal arrangement. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masukkan 9 horizontal arrangement di sini. Ya. Yang di dalam horizontal arrangement ada komponen-komponen yang untuk masukan, keluaran, dan trigger runningnya. Ya, di horizontal arrangement ini dibuat ada image dan hanya image saja ya. Kita masukkan image, kemudian image-nya nanti diupload ya, di sini diupload sesuai ya dengan gambar yang akan ditampilkan. Dan ini untuk A1 ya. Kemudian kita setting di sini, ini vertical arrangement-nya. Kalau horizontal arrangement-nya ini height, tingginya otomatis, lebarnya menyeluruh bareng ya. Gambar bisa dilihat, background color ini applicable ya, ini bisa disetting. Kemudian pada horizontal arrangement kedua, ini untuk input. Nah, ini label untuk menunjukkan nilai daripada textbooknya. Ini adalah jarak L1 ini L2, L3, L4 ya. Kemudian ini X, Y atau jarak dari titik 0 diambil di tumbuhan A ya. TXT L1 ini diubah namanya, ini diubah menggunakan ini dari name ya. Kemudian ya, ini horizontal arrangement yang pertama. Yang kedua horizontal arrangement ini diisi dengan juga sama input untuk X dan Y, dimana kita nanti akan mencari nilai momen dan gaya geser atau gaya lintang pada batang horizontal jarak X dan pada vertikal jarak Y dari tumbuhan A. Sama ganti namanya. Kemudian horizontal arrangement yang ketiga ini adalah sama, masih untuk input beban titiknya. Nah, ini P1, P2, P3 ini untuk beban horizontal. Nah, kemudian di horizontal arrangement yang selanjutnya adalah untuk button ya. Ini button untuk keluar, ini untuk hitung, ini untuk membersihkan. Kalau mau menghitung ulang, bersihkan di ini textbook yang ada di sini, dibersihkan dan dihitung lagi. Ini keluar dari ini aplikasi. Atau juga kalau ini merupakan satu aplikasi yang ada multi strukturnya, ini kembali ke awal. Ini kemudian di horizontal yang selanjutnya, horizontal arrangementnya ini adalah untuk output ya. Ini belum
diganti namanya, bagus diganti nama, karena ini ya, ini untuk RAV ya, ini kita ganti ya, di sini textbox ya, TXT ya, RAV ya, klik ini ya. Begitu juga untuk RAH, ini yang kedua RAH ya. Nah, ini RAH. Kita ganti RAH. Kemudian yang ketiga adalah untuk RDV ya, kita ganti RDV. Oke, supaya nanti ketika kita membuat blog ini akan mudah kita mengenali textbox mana yang akan digunakan untuk dalam program tersebut ya. Kita lanjutkan di ya, ini untuk MX, MJ ini maksudnya adalah momen X pada arah Y ya. Ini sama momennya momen X ya, momen pada arah X-nya. Tapi yang dimaksud di sini Y-nya itu adalah Y yang pada batang vertikal ini jaraknya. Karena ini bukan momen Y. Kalau dua bidang, momen Y-nya adalah momen yang tegak lurus daripada bidang gambar. Ya, tapi ini MY di sini maksudnya adalah momen X pada arah Y di sini. Ya, kita bedakan arah Y-nya ini ke sana. Demikian ini, kemudian ini untuk luaran daripada gaya normal ya, gaya normal N1 ini pada batang vertikal yang ini, N2, N3 ya. Ya, kemudian masih ada SFX ini tidak nampak di sini. Nah, ini ada di bawah ini. Mungkin akan bagus jika digunakan nanti adalah vertical arrangement yang scroll ya, vertical scroll arrangement, supaya nanti bisa di scroll sehingga ini efeknya bisa kelihatan. Atau kalau tidak, kita gunakan yang lebih besar ya, ini. Kita bisa memilih di sini tampilannya Samsung Galaxy Note ya, 5 ini ada SFX ya. SFX ini sebenarnya juga ada pada 3 batang di sini, batang vertikal, horizontal, dan vertikal ya. Kalau ketiga-tiganya ada ya. Oke, ini user interface-nya ini nanti bisa tambahi ya, kita tambah label ya. Kemudian textbox di sebelah kanan ya. Labelnya ini tandai gini aja, 2. Yang ini 1 itu adalah nanti adalah untuk yang di bagian horizontalnya. Ini kita setting 51 atau 50. Oke, tambahkan lagi label textbox. Oke, dan kita akan buat blok kode programnya. Sudah di blok. Nah, ini kebetulan sudah dibuat. Di sini mau kita kecilkan dikit ya. Yang sudah dibuat ini ada prosedur ya, ini menggunakan prosedur ya, prosedur result ya, ini prosedur result. Nah, cari hitungannya ini ya,
untuk menghitung RAV. Untuk menghitung RAV ada di sini, kita lihat ya. RAV ada di sini. Sebentar, ini untuk A1 ini RAV ini persamaannya nanti kita lihat. Persamaannya ini didapatkan dari sigma M momen di D sama dengan 0, RAV kalikan jarak ke D dikurangi P1 ke D, P2 ke D, dan P3 ke D. Ini P3 ini horizontal ini menambah karena nanti akibat atau momen yang dihasilkan sama searah dengan RAV, ya. Sedangkan P1 dan P2 berlawanan arah, ya. Nah, ini yang dimasukkan di dalam blok kode programnya, ya, ini. Nah, kita lihat di sini, ini yang pertama. Nah, pembagian ini yang paling besar, kita lihat ya, pembagian. Jadi Anda masukkan terlebih dahulu blok pembagian dari mat, ya, ini Anda masukkan, klik masuk sini, kemudian di bagian kiri dari pembagian kita klik saja di sini. Nah, ini yang lebih besar, ini adalah pengurangan. Jadi di bagian kiri dari pembagian ada pengurangan, ya. Kemudian di bagian kiri pengurangan ada penjumlahan. Di bagian kiri penjumlahan ada perkalian. Ini bagian kirinya P1, bagian kanannya penjumlahan. Ya, itu ini di sini juga ada perkalian, ya. Dan di pengurangan di sini bagian kanannya juga ada perkalian. Kemudian di sebelah kanan di sini juga ada penjumlahan, ya, ada 3 penjumlahan. Ya, ini penjumlahan ini bisa ambil dari sini, ya. Ini masukkan ke sini maka akan tambah, jadi akan ada 3 penjumlahan. Ini RAV, kemudian RDV, ya. Kita lihat RDV, ya, ini RDV menggunakan persamaan gaya pada arah vertikal sama dengan 0, RDV RAV per HDV dikurangi P1 plus P2 sama dengan 0, RDV sama dengan P1 plus P2 dikurangi RAV. Nah, kita masukkan di sini, ya, pengurangan, ya, ini P1 plus P2 dikurangi RAV yang hasil hitungan dari prosedur di sini. Kemudian RAH, ini kita lihat untuk RAH sigma gaya pada arah horizontal sama dengan 0, P3 min RAH karena berlawanan arah dalam buat kita sama dengan 0, RAH sama dengan P3. Oke. RAH sama dengan P3, arisan P3. Nah, kemudian kita hitung pada batang horizontal, terlebih dahulu. Pada kondisi X di sini, ya, X antara B dengan P1, momen di X di sini adalah RAV kalikan X, X-nya berjalan dari titik A sampai dimana ingin dihitung. Ya. Kemudian SFX-nya sama dengan RAV. Kita bisa masukkan, ya. Di sini kita menggunakan, nah ini belum ada. Ini triggernya, pemicunya adalah menggunakan button hitung, ya, button hitung. Kita lihat di button hitung, ya, ini, ya, button hitung kita gunakan yang klik, ya, klik 1 kali, bukan klik lama, jadi klik. When hitung button klik, kemudian akan dikerjakan ini. Jadi ketika button hitung diklik, maka akan dikerjakan perintah-perintah ini. Ini yang pertama, ketika X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang atau sama dengan L4. Nah, ini bukan L4 isinya, tapi L1, ya, sesuai dengan ini L1, ya. Sesuai dengan ini, ya. Ini L1. Jadi
Jadi kondisi batasnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan L1. Maka MX, ya, kita ambil yang MX, set text box yang MX, ya, ini ada di bagian sini, ya, ini ambil yang set text box, ya, ini. Tapi yang teks, ya, nanti, atau ambil saja ini kemudian nanti diganti dengan pilihan di sini adalah teks, ya, itu ya, pakai kita delete, ya. Dan isinya adalah hitungan, diambil dari math perkalian, ya. Di sini perkalian RAV kalikan X, ya. Maka diambil di sini perkalian RAV diambil dari prosedur call RAV kemudian kalikan X, X-nya dari text box X. Kemudian SFX-nya sama, diambil yang SFX ini untuk tadi kita sudah mudahkan, ya, X call RAV. Nah, kemudian di kondisi kedua di sini antara P1 dan P2 atau X antara L1 dan L1 plus L2. Nah, jadi di sini X kita masukkan, kita copy aja di sini, ya. Ini kita duplicate. Oh, sudah, ya. Kita masukkan di sini adalah X, ya. X lebih kecil daripada L1 plus L2, ya. Jadi kita masukkan di sini ya, penjumlahan, ya, penjumlahan X lebih kecil daripada L1 plus L2, ya. L1 plus L2, X lebih kecil daripada L1 plus L2 dan X lebih besar, lebih kecil, ini lebih besar aja, ya. Atau ya, karena di sana sudah kita buat lebih besar daripada L1, ya, ini aja. Boleh juga X lebih besar daripada L1 dan X lebih kecil daripada L1 plus L2, masalah. Kemudian kita lihat hasil hitungannya adalah MX pada kondisi ini RAV kalikan X min P1 kalikan X min L1, ya. Jadi di sini adalah pengurangan terlebih dahulu, di sebelah kirinya ada perkalian, di sebelah kanan ada perkalian, dan di sebelah kanan perkalian ada pengurangan. Jadi kita masukkan di sini adalah set MX-nya adalah pengurangan, ya. RAV kalikan X, ya. Kemudian di sebelah kanannya adalah penjumlahan perkalian P1 kalikan X min L1. Oke. Kemudian untuk SFX-nya kita bisa duplicate di sini, kita masukkan di bawahnya. Kita lihat SFX-nya adalah RAV minus P1, ya. Jadi ini ada pengurangan, kita masukkan di pengurangan, ya, ini. Oke, RAV min P1. Oke, ini sudah pada kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, di antara P2 dan C, berarti X di sini, berarti X lebih besar daripada L1 plus L2, lebih kecil daripada L1 plus L2 plus L3. Kalau ditinjau dari kanan, ya, dari kiri. Kalau ditinjau dari kanan, ya, ini menggunakan tinjauan dari kanan, ya, maka di sini tapi Anda bisa tetap kondisi batasnya ditinjau dari kiri, hitungannya dari kanan tidak masalah, karena tinjauan di sini hanya untuk menentukan letak titik yang akan dihitung. Ini penghitungannya dari sebelah kanan, ini sama saja. Nah, kalau ini akan mudah, ya, semua seragam, ditinjau dari kiri posisinya, hitungannya dari kanan tidak masalah. Jadi di sini X lebih kecil, atau ini ya lebih kecil saja,
atau kalau mau lebih besar aja, lebih besar ini, baik lebih besar daripada penjumlahan ya. Penjumlahan ada 3, X lebih besar daripada L1 plus L2 ya. Kita ambil aja di sini, duplicate, masukkan X di sini, kita duplicate lagi, ganti dengan L1 ya. Kita duplicate lagi, ganti dengan L2 di sini, dan X lebih kecil daripada ada 3 ya. Kita duplicate dan kita tambahkan satu lagi karena di situ lebih kecil daripada 3 bagian. Oke, lebih kecil daripada L1 plus L2 plus L3 ya. Masukkan L3. Oke, ini X. Oke, kondisi batasnya sudah tentukan, kemudian kita duplicate saja dari sini, nanti diubah. Oke, kita lihat hitungannya, R dV kalikan L1 plus L2 plus L3 dikurangi X ya. Jadi di sini adalah perkalian, kemudian pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Jadi kita masukkan dulu perkalian ya. Ini perkalian yang masuk terlebih dulu. Oke. Perkalian di sini tadi RDV ya, sebelah kirinya ya. Jadi sebelah kiri RDV kita masukkan ya, kita ganti RDV ya. RDV kali pengurangan, berarti ini sudah pengurangan ya. Oke, sudah pengurangan betul, cuma di sini adalah yang kanan X, yang kiri penjumlahan ya. Jadi di sini ada penjumlahan, ini diganti X. Oke, di sini ada penjumlahan, ini kita delete saja. Kita masukkan penjumlahan ya, L1, L2, L3 ya. Tambah satu lagi. Oke, ini MX nya, kemudian SFX nya ini adalah sama dengan RDV ya, sepanjang di sini sama dengan RDV, hingga di sini kita ambil saja ini, kita ganti dengan RDV, ini hapus ya. Oke, hitungan sudah kita dapatkan ya untuk MX SFX pada batang horizontal. Nah, tentunya ini nanti bisa dituliskan ya, hasilnya dituliskan di sini ya, di text box MX MY1 MY2 ya. Maka ini baru untuk hitungan di batang vertikal, dan batang vertikal hanya MX nya saja, sehingga di sini ini sudah langsung ya, set return the text box content, jadi ini sudah langsung memasukkan nilai SFX dan MX nya. Oke. Kemudian lanjutkan hitungannya adalah pada momen pada batang vertikalnya ya. Kita lihat di sini pada batang vertikal sebelah kiri ya, tidak ada gaya yang lain ya. Maka di sini hanya ada gaya RAH saja,
kalikan jaraknya udah. Gaya-gaya yang di sini tidak mempengaruhi gaya yang ada di sini. Sebagaimana gaya tadi di sini. Di sini tidak terpengaruh. Oke, berarti untuk gaya rintang atau geser di batang vertikal dan momen pada batang vertikal sebelah kiri ini kita tinggal masukkan. Ya. Apakah menggunakan kondisi batas? Tidak perlu. Ini kita bisa langsung menghitung. Ya. Karena di sini satu kondisi saja, ya. Satu kondisi. Jadi kita masukkan bisa di sini. Ya. Kita ambil pada MY1, kita ambil yang set ini, kita ambil teksnya saja, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan adalah perkalian, ya, perkalian RAH kalikan Z, ya. Masukkan di match, kita ambil perkalian, ya. Kita ambil RAH, ya. Kita duplicate dari sini, RAH, oke, kalikan Z, ya. Duplicate aja, kemudian kita ambil TXY, ya. Ini satu, oke. Kemudian untuk ini SFJ-nya di sini adalah SFX2, ya, SFX2. Ini maksudnya SFJ, kita cek SFX belum diubah, kita ubah aja dulu namanya SFX2, tombolnya di sini. Oke, ini ya. SFX2, SFX, oke, sama dengan ini RAH, oke. Nah, untuk selanjutnya, ya, seperti ini bisa dibuat, ya. Hitungan-hitungannya masih ada di sini MY2, ya, MY2 di sini, ya, MY2 ada MY2, ini ketutupannya. Oke. MY2 ini adalah pengurangan di sini, ya. Kita masukkan pengurangan. Di sebelah kanannya ada perkalian, di sini juga ada pengurangan, ya. Ini ada pengurangan, ini mestinya ada dikurung, ya, supaya lebih mudah kan. Nah, di sini dikurung, ini jadi bisa penjumlahan, ya. Ini kalau ya, supaya perkalian, ya, sini nanti jadi dengan, ya. Oke. Jadi di sini pengurangan, kemudian ada penjumlahan, gitu, ya.
Sini ada pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Nah, penjumlahnya ada 3. Ya, kemudian di sini ada perkalian. Ya, RAH kalikan Z, RAH kalikan Z, kemudian di sebelah kanan juga ada perkalian, ada 3. Oke. Nah. Oke, perkalian ada 3. Ya, ini ada pengurangan di sebelah kiri, ada penjumlahan. Ya, ditambahkan lagi ada pengurangan di yang pertama, kemudian di sini ada penjumlahan yang kedua. Oke. Ya, kita masukkan ya, P3 L4 min Z. Ya, di sini P3 ya, L4 ini adalah Z, L4 min Z. Kemudian di sini ada P1 P2 L2 L3 ya. Ya, duplicate P1 P2 ya. Kemudian di sini L2 L3 L2 plus L3 bagian akhir adalah L3 ya. Oke, sudah ketemu. Tinggal SFX yang ketiga ya. Di sini belum dibuat. Oke, kita lihat ganti ya. Oke, kita ganti SFX 3. Oke. SFX 3 0 ya. 0. Jadi di sini sebentar, ini kondisi antara titik CD ini bukan 0 ini ya, ini mestinya sama dengan RDV ya. Nah di sini ada maaf ini gaya normal, di sini gaya horizontalnya, gaya lintang di sini ya. Karena di sini tidak ada reaksi ya, pada arah horizontal, ini tumpuan roll, tidak ada reaksi arah horizontal, maka di sini tidak akan ada gaya pada arah horizontal di batang ini ya. Tidak akan terjadi gaya pada batang horizontalnya karena tidak ada reaksi di sini ya. Reaksi kalau ada gaya di sini P3 ini dia akan mengikut ke sana, tidak ada mengalami beban dalamnya, nol nih ya. Jadi kita masukkan saja di sini